Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah patriarkis, feodalis, otokrasi, dan lain sebagainya. Yang dimana kita tahu bahwa sebenarnya konsep seperti ini itu sudah hadir ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Karena pada dasarnya dalam hidup berkelompok itu selalu dan harus ada pemimpinnya di dalam kelompok tersebut. Yang dimana tujuannya supaya kelompok ini bisa terorganisir dengan baik, bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak heran kita bisa melihat di awal Masehi atau bahkan sebelum Masehi sudah terbentuknya kerajaan-kerajaan. Ya, baik itu kerajaan Yunani kuno, kerajaan Romawi, ya kerajaan Mesir, Tiongkok, Persia, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya konsep seperti itu, ya yang membentuk sebuah sistem sosial pada sebelum Masehi atau awal Masehi itulah yang akhirnya membentuk sebuah hubungan vertikal. Baik itu secara makro, yang dimana itu bisa kita temui dalam pemerintahan, organisasi massa, dan lain sebagainya, sampai kepada level yang mikro, dalam artian keluarga, terus adat istiadat, dan juga dalam hidup di lingkungan sekitar. Berkaca dari sistem sosial seperti itulah yang dimana kita bisa melihat sebuah ciri hubungan vertikal diantaranya. Di dalam hubungan vertikal itu salah satu pihak selalu ada yang ingin mendominasi sebuah hubungan. Yang dimana tujuannya supaya bisa berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh si dominator tersebut. Sehingga kecenderungannya secara positioning terjadi sebuah senioritas antara yang senior dengan junior, di mana yang junior ini biasanya suka nggak suka, mau nggak mau harus tunduk dan hormat kepada sang senior ini. Dan juga terjadinya sebuah konsep hubungan siapa di atas dan siapa di bawah. Dan juga selain itu dalam hubungan vertikal kita bisa melihat akan selalu ada pihak yang superior dan inferior, yang dimana yang superior melindungi yang inferior, yang lemah, dan juga inferior ini yang lemah ini mengikuti yang superior atau yang kuat. Seiring berjalannya waktu, di mana pada akhirnya konsep hubungan vertikal yang tercipta dari sistem patriarkis, otokrasi, feodalis, dan lain sebagainya itu berakhir karena terjadinya sebuah pemberontakan yang dimana pada akhirnya terbentuklah sebuah sistem yang baru, yaitu sistem demokrasi, liberalisme, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu yang menjadikan ya saat ini hubungan vertikal itu tidak lagi relevan, karena kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari gap daripada hubungan antara orang tua dengan anak semakin besar. Dan juga kita bisa melihat semakin banyak kasus kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan masih banyak lagi kasus-kasus dalam kehidupan sosial yang beredar di masyarakat saat ini. Maka dari itu terciptalah sebuah konsep hubungan horizontal, yang dimana hubungan horizontal ini berbasis kesetaraan bagi semua pihak, mulai dari anak, orang tua, saudara, teman, sampai di lingkup masyarakat. Yang dimana pada dasarnya konsep hubungan horizontal ini secara kepemimpinan itu tetap ada namanya sebuah jabatan yang dimana itu hanya bersifat fungsional saja, yang dimana itu supaya bisa terorganisir dengan baik. Tapi secara esensi, secara positioning terhadap semua elemen dalam kehidupan sosial itu berlaku sama. Kita bisa ambil contoh orang tua dan anak. Walaupun orang tua lebih senior, ya, sedangkan si anak itu lebih banyak butuh bimbingan, tetap kita bisa memperlakukan anak itu setara. Karena kita melihat sebagai manusia. Walaupun judulnya tidak sama. Anak ya anak, orang tua ya orang tua. Baik juga terhadap lingkup masyarakat, misalkan kita ada ketua di sebuah komplek masyarakat, nah, itu tetap
berlaku sama, yang dimana ketua tersebut hanya bersifat fungsional. Selebihnya, walaupun judulnya dia ketua dalam kelompok masyarakat, tapi dia tetap secara positioning tetap setara. Karena dia juga bagian daripada kelompok tersebut. Yang dimana secara value daripada konsep hubungan horizontal itu lebih menjunjung tinggi kesetaraan walaupun tak sama. Tak sama dalam arti masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri. Konsep hubungan horizontal juga menjunjung tinggi sebuah perbedaan, ya, baik secara karakter, latar belakang dan sebagainya, tapi tetap bersama, ya, kita bersatu padu untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan bersama. Kesimpulan dari saya pribadi, sebenarnya konsep hubungan vertikal dan horizontal ini itu secara garis besar kurang lebih sama dengan video saya sebelumnya tentang hierarki versus flat management. Yang dimana video kali ini saya lebih berfokus kepada aspek relationship. Yang dimana sejatinya konsep hubungan vertikal ini saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Karena terbukti hubungan vertikal bisa berjalan dengan baik di masa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ya, perilaku manusia berubah dari masa ke masa yang membuat sebuah hubungan vertikal ini tidak lagi relevan untuk masa kini dan masa depan. Maka dari itu saya menawarkan sebuah opsi, ya, dengan konsep hubungan horizontal yang memungkinkan kita untuk bisa memanusiakan satu sama lain karena pada dasarnya hubungan horizontal ini berbasis kesetaraan.